bukan sulit tidur tapi sleep apnea. Sleep apnea itu dia merupakan gangguan tidur di mana terjadi henti nafas secara mendadak dalam waktu yang singkat pada saat kita tidur. Ya, biasanya pada orang-orang yang berat badannya lebih, itu dia yang paling sering terjadi adalah mengorok atau snoring ya. Microsleep paling sering terjadi dan paling banyak terjadi pada saat kita melakukan hal-hal yang monoton atau pekerjaan yang monoton. Ya. Monoton yang di sini dimaksudkan adalah apabila pekerjaan tersebut dilakukan terus-menerus tanpa adanya variasi gerakan. Semangat pagi, halo sahabat Hermina dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam podcast Hermina bersama saya, Kak Rizka. Ini kenapa saya semangat ya, karena ini weekend, jadi besok kan kita mau liburan. Liburan kemana? Keluar kota. Hati-hati ya yang berkendara, baik mengemudi mobil atau mengendarai roda 2, hati-hati terhadap terjadinya kecelakaan. Nah, dari artikel yang pernah saya baca, itu ternyata hampir seluruh orang Indonesia pernah mengalami yang namanya microsleep. Apa itu microsleep? Nah, kali ini tema ini menarik sekali untuk kita angkat di podcast pada hari ini. Saya bersama dengan narasumber yang luar biasa ini ya. Beliau siapakah dia? Beliau adalah dokter spesialis saraf ya dari Rumah Sakit Hermina Pekalongan dan sudah bergabung kurang lebih 1,5 tahun di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Yuk, nggak usah lama-lama, beliau sudah ada di sebelah saya. Halo Dokter Ragil. Halo, Adi. selamat pagi Mbak Rizka. Dokter Ragil Adi Sempurna. Neurologi ya dok ya. Yeah. Nah dok, microsleep nih dok. Saya kan pernah baca juga ada salah satu penelitian salah satu universitas di Indonesia itu kurang lebih 34% itu menyumbang terjadinya kecelakaan. Itu microsleep. Nah, Yeah. Lalu apa itu microsleep dokter? Baik, sebelum kita jauh menyelami microsleep, kita perlu mengenali microsleep itu terlebih dahulu ya. Karena saya yakin sebagian besar orang awam juga pasti agak asing dengan istilah microsleep ya. Jadi apa sih sebenarnya microsleep itu? Microsleep itu merupakan suatu gangguan medis di mana itu terjadi suatu episode mengantuk sampai dengan episode tidur, akan tetapi terjadi dalam waktu yang sangat singkat, antara hitungan 1 sampai 3 detik, di mana itu bisa sering terjadi kepada orang-orang dan bisa terjadi kepada semua orang, terutama pada saat melakukan kegiatan-kegiatan monoton seperti saat melakukan pekerjaan atau ketika saat sedang mengemudi. Dan efeknya akan menjadi sangat fatal apabila hal itu terjadi ketika kita sedang mengemudi, karena itu akan membahayakan keselamatan kita maupun pengendara lain di jalan raya. Bisa sampai kecelakaan gitu ya dok. Betul ya. Berarti orang-orang yang istilahnya orang ngantuk gitu ya. Microsleep itu orang yang ngantuk di jalan. Gimana kalau orang awam kan masih paham? Gimana? Ya, mungkin microsleep itu lebih dari sekedar mengantuk ya Pak ya. Jadi karena kelelahan atau apa dok? Ya, jadi kita mungkin bicara tentang ininya dulu ya. Jadi apa sih bedanya mengantuk biasa dengan microsleep? Ya, betul. Jadi ketika kita mengantuk biasa nih, misalnya ketika kita malam hari lagi berkendara ngantuk biasa, kita akan mengalami suatu periode di mana kita itu dari sadar penuh akan mengalami penurunan gelombang otak, di mana kita akan merasa lelah, mata kita akan merasa berat, dan itu bisa terjadi dalam waktu yang gradual itu di mana dari awalnya sadar kemudian lama-lama mengantuk gitu. Akan tetapi pada kejadian microsleep itu bisa terjadi pada hitungan detik, di mana pada saat orang itu sadar penuh, kemudian beberapa detik kemudian orang itu bisa jatuh kepada posisi di mana dia tidak sadar, akan tetapi masih berkendara. Jadi ketika berkendara kemudian dalam kurun 1 atau 3 detik dia akan masuk ke dalam episode tidur dalam, kemudian dia akan sadar kembali. Ya, seperti itu microsleep. Jadi dia bisa datang mendadak tanpa ada rasa kantuk yang diawali sebelumnya.
Nah, penyebabnya apa itu, Dok? Apakah hanya sekedar kelelahan, kurang tidur, atau ada penyebab lain? Baik, sebenarnya ada beberapa penyebab utama dari kejadian mikrosleep ini ya, dan itu terjadi nggak cuma 1 kali 2 kali, tapi merupakan suatu akumulasi ya. Yang pertama karena kurang tidur. Nah, sekali tadi ya Mbak Rizka ya, pertama kurang tidur di mana terjadi deprivasi tidur atau kurangnya jam tidur pada seseorang, di mana pada umumnya secara normal orang dewasa membutuhkan waktu 7-8 jam untuk waktu tidurnya agar mendapatkan efek positif dari tidur itu sendiri, yaitu pemulihan dan regenerasi sel-sel tubuh ya. Ketika kita tidur, tubuh kita akan memperbaiki diri, meregenerasi sel-sel, kemudian akan memulihkan energinya. Nah, pada orang yang tidurnya kurang dari jam yang ditetapkan tersebut, maka akan terjadi yang namanya deprivasi tidur. Apa itu, Dok? Deprivasi tidur adalah kekurangan jam tidur yang kemudian apabila terjadi terus-menerus akan berakibat pada terutama tadi ya kejadian mikrosleep, mungkin yang kedua juga akan turunnya sistem imun tubuh, kemudian yang ketiga juga orang itu akan menjadi lebih emosi, yang keempat emosional ya, makanya kalau orang marah-marah ya. Tensi bisa nggak? Bisa ya. Salah satu efek dari gangguan tidur adalah meningkatnya tekanan darah, karena hormon-hormon di dalam tubuh itu juga nanti akan terpengaruh oleh pola tidur yang kurang bagus ya. Itu tadi yang pertama ya, deprivasi atau kekurangan jam tidur. Yang kedua, apabila ada gangguan tidur. Nah, apa saja sih gangguan tidur itu? Oke, gangguan tidur itu ada banyak sekali macamnya Mbak Rizka, terutama yang kita kenal ya, mungkin salah satunya insomnia. Nggak bisa tidur ya, insomnia adalah gangguan tidur di mana orang itu sulit untuk memulai tidurnya, sehingga nanti akan berakibat ya sama juga, nanti berkurang juga jam tidurnya. Otomatis ya, Dok. Otomatis kemudian nanti bangun tidur jadi kurang fresh, jadi gampang emosi, dan salah satunya juga nanti bisa mudah mengantuk dan bisa menjadi mikrosleep ya. Baik. Oke. Itu yang kedua. Tadi ada gangguan tidur. Oh ya maaf, selain insomnia juga ada gangguan tidur yang lain seperti sleep apnea. Ya. Apa itu? Ini paling sering terjadi pada orang-orang gemuk ya, terutama kayak saya juga, mungkin Mas Teddy juga. Ya, jadi kenapa dok orang gemuk lebih sulit tidur dibanding orang kurus kayak saya gitu? Bukan sulit tidur tapi sleep apnea. Sleep apnea itu dia merupakan gangguan tidur di mana terjadi henti nafas secara mendadak dalam waktu yang singkat pada saat kita tidur. Ya, biasanya pada orang-orang yang berat badannya lebih, itu dia yang paling sering terjadi adalah mengorok atau snoring ya. Ya, pada orang yang sering mengorok dan itu bila terjadi frekuen atau sering terus-menerus, maka bisa berisiko terjadi sleep apnea atau berhentinya nafas dalam hitungan beberapa detik pada saat tidur. Itu apabila terjadi secara kronis atau terus-menerus, nanti juga akan mengakibatkan kurangnya asupan oksigen di otak yang kemudian akan berakibat kepada beberapa macam gangguan seperti mikrosleep tadi yang saya sebutkan ya. Karena penyebabnya itu ya. Iya betul. Kemudian ini yang kedua tadi ya, gangguan tidur. Yang ketiga itu mikrosleep bisa terjadi karena adanya perubahan irama sirkadian. Nah, apa irama sirkadian itu? Irama sirkadian adalah irama normal ketika seseorang itu mengalami bangun tidur dan mengalami mengantuk. Jadi irama pagi hari kita bangun, kemudian saat malam hari kita merasa mengantuk, itu adalah irama normal tubuh atau irama sirkadian ya, di mana tubuh akan memberikan sinyal mengantuk kepada kita saat malam hari dan memberikan sinyal bangun ketika pagi hari. Nah, pada orang-orang yang bekerja dengan model shift ya, shift pagi, shift siang, shift malam, terutama shift malam, ini akan mengganggu irama sirkadian apabila terjadi terus-menerus ya. Maka dari itu, apabila orang itu misalnya sering melakukan shift malam, dia kemudian tidur malamnya jadi berkurang atau bergeser jam tidurnya, itu apabila terjadi terus-menerus tanpa ada jeda, maka bisa terjadi mikrosleep juga pada akhirnya. Ya, itu tiga hal utama itu yang paling sering menyebabkan. Tiga penyebabnya itu ya dok, mikrosleep tadi. Intinya kualitas tidurnya kurang gitu ya. Sekali. Itu ya dok. Nah, kapan nih dok biasanya terjadi mikrosleep? Apakah bisa setiap waktu? Apa ada waktu-waktu tertentu mikrosleep itu terjadi? Baik.
Microsleep paling sering terjadi dan paling banyak terjadi pada saat kita melakukan hal-hal yang monoton atau pekerjaan yang monoton. Ya. Monoton yang di sini dimaksudkan adalah apabila pekerjaan tersebut dilakukan terus-menerus tanpa adanya variasi gerakan, tanpa adanya stimulasi lain tambahan dari luar, seperti misalnya pada saat kita mengemudi, maka kita akan memegang setir, kemudian melihat ke jalan tanpa ada jam-jam gitu tanpa ada variasi gerakan apapun, itu bisa. Kemudian lain juga misalnya pekerjaan di pabrik, ya misalnya di pabrik kita kan sering ada di suatu misalnya divisi apa gitu ya, divisi apa gitu kan mesti dia kegiatannya monoton, misalnya divisi perakitan atau divisi dia mengecek quality control suatu barang yang sudah jadi, itu kan membutuhkan konsentrasi tinggi dan hampir monoton itu, dan itu dilakukan nggak cuma 1-2 jam tapi berjam-jam. Nah itu akan berisiko terjadinya microsleep. Betul sekali. Baik. Lalu nih dok, setelah tadi kita tahu penyebabnya, kemudian kapan terjadinya, nah gimana sih? Apakah microsleep ini bisa dicegah? Nah bagaimana cara pencegahannya? Baik, pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasikan penyebab utama dari microsleep tersebut. Jadi kita harus menggali informasi dari pasien, mulai dari riwayatnya dia pertama kali mengalami hal tersebut, kemudian adakah hal-hal yang menjadi penyebab utama, misalnya tadi yang 3 utama gangguan tadi ya, gangguan kurang tidur atau gangguan tidur yang seperti insomnia atau gangguan pola irama sirkadian pada saat tidur. Nah itu nanti kita harus gali melalui anamnesis, melalui wawancara dengan pasien, dan itu akan sangat-sangat membantu dalam penegakan diagnosis dari microsleep ini yang kemudian nanti bisa kita lakukan terapi dan pencegahan. Oke. Untuk pencegahannya sendiri, apabila itu sudah terjadi gangguan tidur seperti yang tadi awal sudah terjadi ya, misalnya kurang jam tidur nih, atau irama sirkadiannya yang berantakan, maka kita harus perbaiki itu. Jadi, misalnya nih pada pasien kita datang ke kita dengan keluhan tadi ya, gampang tertidur saat di kendaraan. Nah, maka yang harus kita pertama kali kita tanyakan, apakah Anda cukup tidur atau bagaimana kualitas tidur Anda? Apakah menurut Anda tidur itu sudah mencukupi bagi Anda atau dirasa masih kurang? Nah, apabila masih kurang, maka kita harus kulik lagi lebih dalam, kurangnya jam tidurnya atau kurang kualitasnya. Nanti gali-gali apa ketemu diagnosisnya, baru kita terapi yang diagnosis utamanya itu dulu. Nah, diharapkan nanti dengan keluhan utama penyebab utama tadi sudah bisa ditangani, nanti diharapkan microsleep ini juga nanti bisa kita cegah secara bertahap ya, begitu. Kemudian selain itu juga, nah seperti yang saya sudah bilang tadi, di mana microsleep terjadi pada kegiatan yang monoton, maka kegiatan yang monoton itu tadi bisa kita lakukan variasi. Misalnya nih ya, misalnya ketika kita mengendarai, jadi ketika kita berkendara, usahakan jangan lebih dari 2 jam. Oh, berarti kalau 2 jam itu mending istirahat gitu, betul. Ya. Jadi itu juga sudah di rest area. Betul. Itu juga sudah kita lihat, sering kita lihat di jalan tol ya, tidak boleh mengemudi lebih dari 2 jam. Itu ada alasannya. Alasannya adalah bisa resiko microsleep terjadi lebih tinggi ketika kita melakukan kegiatan monoton lebih dari 2 jam ya. 2 jam ya. 2 jam sahabatnya. Kadang sampai 1 jam pun bisa. Makanya itu bervariasi pada tiap orang. Namun yang secara umum paling enggak 2 jam lah ya. 2 jam kita berkendara, kita harus sering istirahat. Mau itu mengantuk atau tidak, usahakan 2 jam sekali itu kita berhenti. Ya nggak lama-lama, paling cuma 10 atau 15 menit itu sudah cukup sekali untuk bisa mencegah terjadinya microsleep ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita dengan saat berkendara gitu ya, atau lagi melakukan pekerjaan apapun itu yang monoton, bisa dengan sambil
mendengarkan musik. Dengan musik. Akan tetapi musiknya juga Musiknya jangan musik terlalu, buat Nina Bobo ya. Ya, pertama itu, yang kedua jangan terlalu keras juga suaranya, nanti malah akan mengganggu konsentrasi juga. Jadi mendengarkan musik saat bekerja cukup dengan suara yang kecil itu bisa membuat kita lebih konsentrasi ya, dan bisa lebih terjaga semangat ya. Betul, semangat. bisa meningkatkan semangat kita, sekaligus juga meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, dengan konsumsi kafein. Nah itu, Ya. saya mau nanya itu tadi, minum kopi gitu. Ya, Boleh ya berarti ya? boleh, akan tetapi tidak disarankan untuk dilakukan secara terus-menerus karena kita tahu juga kafein juga memiliki efek lain ya, seperti meningkatkan tekanan darah. Betul, Kemudian mungkin apabila dikonsumsi secara berlebihan juga bisa ketergantungan seperti itu ya. Itu jadi kafein dalam jumlah sedikit bisa membantu, terutama saat kita melakukan pekerjaan monoton ya. Oke. Apa lagi dok? Ada lagi sebenarnya. Apalagi ya? Tadi saya bilang senam peregangan gitu Ya. Oh ya. Iya kan dok, bisa Jadi kan? sebelum melakukan aktivitas biasakanlah melakukan pemanasan dulu. Mau Gimana? apapun pekerjaannya, misalnya mau berangkat kerja di kantor atau kerja di rumah sakit atau aktivitas di luar rumah, biasakanlah terutama saat pagi itu ya, melakukan stretching, pemanasan peregangan seperti itu ya, gerakan-gerakan yang dia bisa membuat otot kita lebih rileks, lebih leluasa agar dia bisa lebih intake oksigen ke tubuh itu lebih banyak. Gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi Mbak, di beberapa negara maju, terutama di kantor-kantor perkantoran gitu ya, itu sudah beberapa diberlakukan namanya power nap. Apa itu? Nah, power nap seperti yang paling sering dilakukan pada perusahaan Google ya. Perusahaan Google di seluruh dunia itu dia sudah menyediakan suatu ruangan khusus untuk para pegawainya untuk dia bisa tidur. Oh, Nah, enak ya. ya, Coba jadi sini deh. Jadi power nap itu pada beberapa penelitian itu sangat berguna, bermanfaat untuk mengurangi fatigue atau capaian kelelahan pada pekerja ya. Dan power nap itu sebenarnya tidak butuh waktu lama, cukup setengah jam atau 30 menit, di mana dia dilakukan pada siang hari ya, antara jam 11 sampai jam 12 gitu ya. Itu dia bagus untuk meningkatkan atau memulihkan ya, memulihkan stamina, kemudian mengurangi rasa kantuk pada pekerja, dan itu sudah dilakukan pada perusahaan Google di seluruh dunia ya. Mereka sudah memperlakukan power nap dan itu sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi para pegawainya. Ya, kita harapkan nanti di Indonesia juga para pemilik perusahaan ya mulai bisa berpikir tentang kesehatan para pegawainya, dan semoga nanti bisa juga mengkaji lebih dalam tentang power nap ini, karena ini sangat bisa membantu untuk meningkatkan kinerja pegawainya juga. Begitu Mbak. Saya pernah dengar juga nih dok, kalau untuk mencegah kantuk itu sambil mengemudi makan pedas. Itu benar nggak sih dok dari sisi medis? Makan pedas biar melek gitu kan? Ya, itu seperti yang saya bilang tadi ya Mbak Rizka ya. Jadi kita perlu melakukan kegiatan sampingan agar kegiatan itu tidak menjadi monoton. Oh gitu ya. Jadi salah satunya adalah meal kan. Meal ya, tapi Meal. hati-hati ya. Hati-hati kalau yang punya berat badan lebih juga jangan terlalu berlebihan ngemilnya, atau mungkin cemilannya bisa dipilih yang rendah kalori seperti mungkin buah-buahan gitu ya. Jadi menyemil saat melakukan pekerjaan juga bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa paling nggak mengurangi resiko terjadinya microsleep pada saat bekerja. Nah, kembali lagi ke microsleep dok. Microsleep itu berarti kalau sama orang tidur tiba-tiba bisa dikatakan begitu ya? Iya betul. Sama orang pingsan itu beda ya berarti? Beda ya. Iya. Pingsan atau tuh bruk gitu kan? Terus tidak tahu merem gitu kan? Ya, kalau pingsan kan biasanya dia merupakan suatu reaksi tubuh ketika dia mendapati suatu hal, misalnya secara fisik maupun secara mental ya, yang itu mengejutkan bagi seseorang. Itu misalnya
orang itu kepalanya terbentur, dia bisa terjadi pingsan. Kemudian misalnya dia mendengarkan suatu berita yang membuat dia shock ya, itu bisa membuat dia pingsan, kaget gitu ya. Dan sangat beda dengan mikrosleep, di mana mikrosleep itu bisa terjadi pada siapa saja yang awalnya diawali dengan adanya gangguan tidur tadi, dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu pada saat kita melakukan pekerjaan yang monoton tadi. Oh gitu ya dok. Jadi memang kalau mikrosleep itu bisa dialami oleh semua orang. Betul. Meskipun orang itu sehat ya awalnya. Iya, yang kelihatan sehat. Makanya kita kadang mikrosleep itu merupakan suatu gangguan yang istilahnya awal-awal itu kita remehkan. Jadi kita saat di perjalanan itu kayak sering tertidur mendadak dalam waktu 1-2 detik. Itu kita ya mungkin awal-awal ngerasa biasa aja, kayak mungkin saya hanya mengantuk saja ya atau kurang tidur saja. Tapi ya sebenarnya itu kalau terjadi sering itu bisa menjadi suatu hal yang serius karena tadi bisa membahayakan pengendara. Memang betul sih dok, saya pernah ngalamin juga waktu naik motor, ngantuk banget rasanya. Gitu ya mungkin ya. Tapi karena saya tahan gitu, jangan tidur, rumahnya deket, bentar lagi nyampe gitu kan. Tapi saya pernah sampai berhenti sebentar, sampai kedip-kedip mata gitu kan. Nah gitu, itu berarti itu gejala mikrosleep ya? Betul. Berarti ada gejalanya begitu kan dok ya? Ya, kadang mikrosleep itu sampai benar-benar dia nggak sadar. Jadi dalam kurun 1, 2, 3 detik itu dia sudah kayak kehilangan kesadaran sama sekali. Atau merem aja gitu? Iya, jadi dia nggak aware dengan apa yang ada di depannya, apa yang di sampingnya. Itu dia benar-benar nggak tahu. Tahu-tahu dia, tadi kok saya kayak tidur gitu. Nah, itu menjadi selain tadi membahayakan ya, itu juga nanti apabila terjadi sering maka bisa akan menurunkan kinerja kita, menurunkan prestasi ya, misalnya itu terjadi di sekolahan atau mungkin di kantor. Kemudian juga bisa membuat kita kurang konsentrasi sehingga akan menjadi bisa terjadi kecelakaan kerja apabila kita di kantor gitu ya. Makanya itu sangat perlu diperhatikan. Mulai dari sekarang kita perlu awas diri apabila kita ada gejala seperti itu. Baik, sahabat Hermina. Baik. Nah, mungkin nih dok, ada tips-tips nih. Tadi kan bisa jadi nih orang sakit juga kan, dia sakit akhirnya terjadi mikrosleep gitu kan. Bisa nggak dok begitu? Udah kurang enak badan maksudnya begitu? Kurang enak badan seperti apa ini? Masuk angin. Orang Jawa bilang masuk angin ya dok. Gerges-gerges gitu. Kalau itu sampai mengganggu pola tidur ya, jadi misalnya kita lagi sakit apa gitu ya, sampai dia nggak bisa tidur dalam waktu yang lama gitu ya, bisa berpengaruh. Tapi apabila itu sakitnya mungkin kayak demam atau apa atau meriang, tapi itu pola tidurnya masih bagus ya, saya rasa itu tidak menjadi penyebab bisa berisiko ya ke arah mikrosleep ya. Baik. Nah, dokter bisa kasih tips-tips dong. Ini kan udah weekend nih dok, dokter besok libur ya kan. Yang mau bepergian jauh, kira-kira apa sih tipsnya untuk mencegah terjadinya mikrosleep? Tips dari dokter Agil. Tipsnya nomor 1 ya, cukupi kebutuhan tidur ya. Jadi apapun pekerjaan Anda, kalau Anda merasa tidur Anda kurang, cukupi kebutuhan tidur. Apabila pola tidur Anda yang masih kurang, misalnya Anda bekerja shift, maka Anda juga harus meluangkan waktu beberapa hari untuk istirahat agar mengembalikan irama sirkadian tubuh ya. Kemudian apabila Anda merasa pekerjaan Anda monoton, maka tadi bisa memberikan variasi dalam pekerjaan Anda seperti mendengarkan musik atau camilan. Itu akan bisa membantu untuk membuat Anda tetap fokus, tetap konsentrasi pada pekerjaan Anda. Kemudian jangan lupa makan teratur, terutama perbanyak buah dan sayur. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan antioksidan yang akan membantu regenerasi sel-sel tubuh yang pada akhirnya bisa memperbaiki pola tidur Anda. Seperti itu sih mungkin. Ya, baik. Demikian tips dari Dr. Agil, spesialis neurologi ya. Terima kasih ya dok. Sama-sama Mbak Rizka. Ya, semoga bermanfaat untuk sahabat Hermina semuanya ya tentunya. Nah, ternyata dari hal kecil ya, yang mengantuk aja itu efeknya bisa luar biasa ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup ya dok. Betul pola sekali. Tidur ya. Kita mulai sekarang sudah harus menjaga untuk pola hidup sehat.
Nah, sahabat Hermina, demikian talkshow hari ini, pembincangan kita hari ini, podcast pada hari ini yang menarik sekali, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya, dan untuk Dokter Adi terima kasih ya Dok. Iya, sama-sama Mbak Rizka. Mungkin bisa kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda. Semoga bisa. Baik, terima kasih, salam sehat sahabat Hermina, sampai jumpa.